Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait pemrograman dasar menggunakan bahasa R. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang list. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada video kali ini adalah komentar. Komentar adalah baris yang tidak dianggap dijalankan sebagai kode program atau fungsi. Komentar ini sering digunakan untuk memberikan keterangan terhadap apa yang ditulis pada program. Selain itu, komentar juga dapat digunakan untuk menonaktifkan suatu baris agar tidak dieksekusi. Seperti halnya pada bahasa program lain di bahasa R atau ruang lingkup R itu juga ada yang namanya komentar. Nah, untuk membuat komentar kita cukup menggunakan karakter tanda pagar fungsi tanpa mengembalikan keluaran. Nah, komentar ini tidak akan dieksekusi ketika program di running. Kita buat satu buah fungsi hello repeat function jumlah data sama dengan 1 sampai jumlah for itu kita buat i variabelnya in data. Terus kita cetak print data i-nya. Oke, untuk fungsi yang pertama sudah. Selanjutnya kita buat fungsi mengembalikan nilai atau keluaran. Ini juga tidak akan dieksekusi ketika program dijalankan. Tambah itu sama dengan function dari, misalnya saya buat bilangan 1, bil 1, terus bil 2, terus saya buat variabel hasil itu sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nah, fungsinya return mengembalikan nilainya adalah hasil. Terus kita panggil fungsi yang pertama hello repeat. Kita repeat sebanyak 6 kali misalnya hasilnya. Nah, terus kita buat variabel lagi hasil dari jumlahnya. Jumlah itu sama dengan, kita panggil variabel tambah tadi, tambah itu misalnya bilangan satunya kita set 5, bilangan 2 nya kita set 6. Ini adalah hasil jumlah. Oke, sekarang kita coba running program. Nah, sebelum kita running kita save dulu. Nah, setiap kali kita mulai program dengan RStudio, defaultnya akan tersimpan di dokumen. Kalau kita ingin menyimpan di folder favorit kita buat namanya set wd ya, seperti video sebelumnya. Kita isi direktorinya. Tadi saya sudah mau saya simpan di sini, saya copy, saya pindah ke sini. Nah, ini tandanya dibalik ya, dia menggunakan garis miring. Jadi ketika kita mulai program, jangan lupa kita set Windows directory atau working directory. Oke, kita enter, kita cek apakah sudah. Nah, sudah, working directory-nya kita simpan di sini. Oke, kita save.
otomatis tersimpan di sini. Saya kasih nama komentar. Saya save. Kita coba running keseluruhan program menggunakan source. Oke, sudah terrunning dari source ini 1 2 3 4 5 6. Ini saya kasih komentar ya. Selanjutnya adalah percabangan. Pada bagian percabangan ini akan diberikan sedikit penjelasan tentang percabangan pada bahasa R. Yang pertama adalah operator. Untuk melakukan percabangan pada bahasa R, perlu digunakan operator pembanding dan operator logika. Operator ini merupakan operator umum yang dijumpai atau yang kita sering pakai pada bahasa pemrograman lain ya. Nah, ini beberapa daftar operator pembanding. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau lebih kecil atau sama dengan. Terus sedangkan operator logika dapat dilihat pada tabel, ada tanda and, or, dan negasi. Selanjutnya ke statement if. If adalah yang umum digunakan pada percabangan. Nah, berikut adalah kondisi sintaks dari statement if. Sama dengan bahasa program lain. Jika kondisi bernilai benar, maka fungsi akan dijalankan. Nah, jika kondisi salah, maka fungsi tidak akan dijalankan. Sebagai contoh, misalnya kita buat di konsol aja. If ini contoh 5 itu lebih besar dari 4, maka cetak 5 lebih besar daripada 4. Kita enter. Tuh, benar. Jika benar, maka akan terjadi ini. Karena kondisi 5 itu adalah benar, lebih besar dari 4, maka akan dieksekusi dalam fungsi print ini. Nah, sintaks penggunaan statement ini yang lebih rumit dapat dilihat pada tabel di bawah ini, tabel ini ya. Tabel ini. If kondisi terus kurung kural buka, statementnya apa, else kurung kural buka, statementnya apa. Atau sintaks berikut. If kondisi 1, else if kondisi 2, selanjutnya else kondisi ketiga. Nah, untuk mencoba sintaks yang lebih rumit dari statement if, maka akan kita buat fungsi sederhana yang disimpan pada file hitung R. Kita sudah membuat new file, kita akan simpan namanya hitung nilai. Nah, kita save. Nah, kita sudah kasih nama hitung nilai. Nah, kita buat fungsinya di sini. Hitung nilai itu adalah function dari nilai jika nilai itu lebih besar dari 100 dan atau nilai kurang dari 0, as print kita akan mencetak nilai harus 0 sampai 100. Terus di sini kita buat
else-nya, kondisi yang lain. Selain itu, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka cetak A. Selain itu, else if ya, nilainya lebih besar sama dengan 70, maka cetak B. Else if nilai lebih besar sama dengan 60, kita cetak C. Else if lagi nilai lebih besar sama dengan 50, kita cetak adalah D. Else, nah ini yang terakhir, kita cetak E. Selain kondisi di atas semua, kita akan mencetak nilainya adalah E. Oke, kita save dulu, terus kita running. Oke, kita running programnya di sini, source langsung. Nah, sudah. Sekarang kita panggil misalnya fungsi hitung nilai. Nilainya kita isi misalnya 110. Nah, akan tercetak ini nilai harus 0 sampai 100, nggak boleh karena rentang nilainya tadi sudah kita kondisikan. Jika nilainya itu yang diinput lebih dari 100 dan nilainya kurang dari 0, maka akan tercetak ini nilai harus 0 sampai 100. Hitung nilai misalnya negatif 10, bisa nggak? Nggak bisa juga karena nilainya harus 0 sampai 100. Oke, sekarang kita input nilainya misalnya 90. Oke, nilainya kalau 90 itu adalah A. Kita coba lagi. Hitung nilai, kita input nilainya misalnya 80, apakah masih dapat A? 80 itu nilainya masih A. Karena apa? Karena di sini lebih dari sama dengan. Kalau ini saya sama dengannya hilangin, 80 harusnya bukan A lagi. Oke, kita masukin lagi. Untuk kasus yang lain nilainya misalnya 75. 75 nilainya adalah B karena di atas 70 sampai dengan sama dengan 70 di atas sampai dengan 80 ya, kurang dari, berarti 75 masih di rentang B. Oke, saya coba input nilai lagi. Hitung nilai, saya masukin misalnya 40. 40 adalah nilainya E karena selain kondisi di sini, sel itu akan tercetak nilai E. Nah, pada if else di sini kita gunakan operator logika dan operator pembanding. Operator logikanya di mana? Operator logikanya adalah OR ya. Di sini kita menggunakan operator OR di sini. Terus dan operator pembanding adalah lebih dari sama dengan itu ya. Sekarang statement if else. Statement ini merupakan percabangan yang merupakan bentuk ringkas dari sintaks if else di bawah. Sintaks if else ini if kondisi, else kondisi.
Nah, dengan statement if else, maka sintaksnya menjadi seperti berikut. If kondisi, maka dijalankan jika benar, terus kemudian dijalankan jika salah. Nah, contoh penggunaan perintah if else kita coba di konsol lagi untuk penggunaan perintah. If else true, koma, kita cetak misalnya benar, kemudian koma, cetak salah. Oke, maka akan tercetak benar. If else kondisinya juga benar, maka yang akan tercetak ini. Jika salah, akan tercetak salah. Nah, sekarang saya copy ya. Saya rubah kondisinya. Di sini saya buat false. Oke, maka yang tercetak adalah salah. Kondisinya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah statement switch. Sintaks untuk statement switch adalah berikut. Switch statement, list. Parameter statement dapat berupa tipe data numerik, string, atau karakter. Sedangkan parameter list berisi nilai-nilai yang akan ditampilkan sesuai dengan nilai yang diberikan pada parameter statement. Nah, untuk parameter statement berupa numerik dapat dilihat contohnya. Kita buat lagi di konsol contohnya. Switch 2 misalnya koma merah, terus kuning, biru. Oke, karena ini saya milih switch 2, maka yang tercetak adalah harusnya kuning ya, karena di sini ada 1, 2, 3. Kalau ini misalnya saya copy, saya coba, saya jalankan, saya pilih switchnya adalah 3, harusnya yang tercetak adalah biru seperti itu. Karena nilai di sini ada list, yaitu tadi sintaksnya adalah switch statement diikuti dengan list. Statementnya adalah 2, listnya ada berapa list. Nah, kita milih switch yang berapa? Kalau switch 2 cetak kuning, switch 3 itu biru. Oke, contoh selanjutnya switch adalah seperti ini. Switch misalnya ini ada B, itu adalah, kita coba lagi, B, B lagi, terus sama dengan benar. Kita buat kondisi lagi atau list lagi. S itu sama dengan salah. Nah, akan tercetak benar karena di sini ini adalah statementnya B dan ini adalah listnya, ada 2. Switch B, B itu benar, S itu salah. Kalau misalnya saya switch jadinya adalah S, di sini saya ganti ini adalah S, maka yang tercetak adalah salah. Oke, saya kasih contoh switch lagi yang lain, misalnya seperti ini. Switch di sini ada statementnya adalah panjang, terus ada warna itu sama dengan merah, bentuk
itu sama dengan persegi. Terus ada lagi panjang itu sama dengan 5. Nah, ini kalau dijalankan ini dipilih panjang, maka yang tercetak harusnya adalah 5. Karena di sini ini statementnya panjang, di sini ada list, ada warna, ada bentuk, ada panjang. Kalau ini switchnya saya isi statementnya adalah bentuk, maka yang tercetak adalah persegi. Kita bisa buktikan lagi, saya copy, saya ganti di sini misalnya persegi, maka yang tercetak harusnya adalah di sini bentuk ya, bentuk, maka yang tercetak adalah persegi karena switchnya adalah bentuk. Oke, selanjutnya adalah pengulangan. Tadi kita sudah membahas tentang statement switch, statement if dan if else. Sekarang adalah pengulangan. Pada bagian pengulangan akan dijelaskan penggunaan statement for dan while untuk melakukan pengulangan. Yang pertama adalah statement for. Ini adalah sintaks untuk statement for. For diikuti dengan object in sequence. Nah, jika dilihat dari sintaks tadi, maka sintaks tersebut akan lebih mirip dengan statement for each yang ada pada bahasa program C ya. Nah, ini kita buat contoh untuk for ya. Kita buat lagi di konsol. For di sini adalah i, misalnya objeknya variabelnya saya buat i in 1 banding 5 sampai 5 misalnya. Terus kita akan cetak i, print i. Oke, kita coba. Nah, kita cetak 1 sampai 5. Oke, sorry, tadi ini harusnya sudah ada di sini ya. Saya copy aja. Sebenarnya nggak perlu. Tadi sudah ada tanda ini, jadinya akan error. Jadi kelebihan tanda kurung berawal. Kita ulang lagi. Nah, ini benar. Tercetak i sebanyak 5 kali, yaitu i saat nilainya adalah 1 sampai 5. Nah, dari kode yang sudah kita buat ini dilakukan 1 sampai 5, dinilai akan disimpan di dalam objek atau variabel. Variabelnya adalah i. Nah, kita buat contoh lagi di konsol lagi ya. Kita buat contoh. Misalnya data itu kita buat 1 sampai dengan 10. Oke. Terus kita buat perulangannya. For. Nah, variabelnya tetap i. Nah, in-nya ini adalah kita isi data. Nah, di sini kita cetak print data karena kita sudah, ini bukan data entry, sorry, datanya kita pakai kurung. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa tutup kurung kurawal. Oke, kita coba enter. Sorry, ini datanya adalah i, bukan 1. Kalau 1 ya akan cetak 1 sebanyak 10 kali karena kita isi angkanya adalah 1. Kalau kita cetak i, saya copy lagi di sini. Saya ulang aja. Data sama dengan 1 sampai 10. Terus for variabelnya i. Nah, ini kita in data yang sudah kita buat. Terus kita cetak print dari data. Itu i ya, bukan 1. Sorry, tadi salah. Oke. Terus ini, nah, akan tercetak 1 sampai 10. Karena di sini kita sudah membuat data 1 sampai 10.
Terus for-nya yang akan kita ulang itu adalah data ini. Terus kita ulang sebanyak 10 kali ya, data 110, datanya adalah i. Oke. Selanjutnya adalah statement while. Cara lain untuk melakukan pengulangan adalah dengan menggunakan statement while. Nah, sintaks dari statement ini adalah berikut ya. Nih, inisialisasi nilai objek, terus while itu ada kondisinya, terus mengubah nilai objek. Nah, kita buat contoh di konsol lagi untuk statement dari while. Misalnya i sama dengan 1. Ini adalah inisialisasi nilai objek. Terus while ini adalah i itu kurang dari sama dengan 5. Oke, kita cetak nilai dari i. Terus i itu sama dengan i ditambah 1, dia akan naik terus. Oke, kita coba running. Nah, ini adalah contoh penerapan dari while. I-nya itu 1, while i kurang dari sama dengan 5, berarti 5 dihitung, cetak i akan berulang terus, i tambah 1, jadi 1 sampai 5, karena ini adalah i-nya kurang dari sama dengan 5, dimulai dari 1 sampai dengan 5. Oke, kita buat contoh penggunaan pengulangan while untuk mengakses data pada vektor. Kita buat new script. Misalnya ada data mahasiswa itu sama dengan C, itu ada Muhammad, terus ada Reza, terus ada misalnya lagi Faisal, Budi, terus apa lagi ya, Iwan, Wati. Oke, ini ada data mahasiswa, i sama dengan 1. While kita buat i itu kurang dari sama dengan 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 1, 2, 3. Nah, ada 6. Terus kita cetak print data mahasiswa, itu isinya adalah i. Nah, sekarang i sama dengan i plus 1. Saya save dulu, while save, saya running. Nah, akan tercetak juga ada Muhammad, Reza, Faisal, Budi. Itu adalah contoh penggunaan pengulangan while untuk mengakses pada data vektor. Selanjutnya adalah statement repeat. Sintaks untuk statement repeat adalah repeat, kurung roll buka, statement. Berbeda dengan bahasa pemrograman seperti Pascal, statement repeat pada R tidak memiliki kondisi.
Nah, untuk perlu dibuat kondisi di dalam badan tanda kurung kurawal, ini adalah contoh. Saya buat di konsol aja. Saya buat di sini aja, biar tersimpan filenya. I sama dengan 1. Selanjutnya, repeat, kurung kurawal buka, kita cetak I. Nah, if kondisinya I itu lebih dari 20, nah maka kita buat break, terus I itu sama dengan I plus 3. Kita coba, saya S, namanya repeat, kita running. Nah, hasilnya adalah ini 1, 4, 7, 10, 13. Jadi I itu dimulai dari 1. Repeat, cetak I. Nah, I-nya nilainya 1. I itu lebih besar dari 20. Tapi kita break, I-nya akan ditambah 3 setiap pengulangan. Jadi habis 1 tambah 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Kenapa 22 berhenti? Karena kita break ketika nilainya itu lebih dari 20 atau stop di nilai lebih dari 20. Itu contoh penggunaan repeat. Selanjutnya adalah statement next. Statement next berfungsi untuk melewati sebuah iterasi pada suatu pengulangan. Nah, kita buat contoh lagi menggunakan statement next. For variabelnya I, ini misalnya I-nya adalah 1 sampai 10. Oke, sekarang jika I itu kurang dari sama dengan 5, maka next. Oke, terus selanjutnya adalah cetak I. Oke, saya save. Ini contoh next. Cara nih, ada yang salah karena tadi ini adalah I ya. For I, in I sampai 10. Kalau I-nya dimulai dari 5 ya, atau dimulai dari 10 ya akan terus. Nah, ini saya salah, ini harusnya 1. Selalu datanya itu 1 sampai 10. Saya save lagi, saya running lagi. Nah, akan tercetak ini. Jadi dia akan dimulai dari 6. Karena apa? Karena di sini I-nya itu kurang dari sama dengan 5. Berarti ketika ada next, dia akan melanjutkan dimulai dari 5, 6 sampai 10, bukan dari 1. Ini fungsi dari statement dari next. Nah, dari contoh tadi kita dapat melihat nilai I lebih kecil dengan sama dengan 5, maka proses iterasi akan dilewati atau pengulangan itu akan dilewati jika nilainya kurang dari 5. Sehingga ketika kita mencetak nilai I, maka akan dimulai dari nilai 6 atau setelah nilai 5. Maka prosesnya akan berjalan normal kembali setelah itu. Selanjutnya adalah statement break. Nah, statement break ini untuk menghentikan proses pengulangan jika suatu kondisi dipenuhi. Nah, contoh tadi di ini ya. Nah, ini juga ada break, ini sudah dipraktekin nih tadi. Jadi jika kondisinya I-nya lebih dari 20, maka akan stop perulangannya. Jadi tadi nilainya adalah stop di sini di 22. Jika sudah lebih dari 20, maka akan stop. Itu adalah contoh statement break. Oke, selanjutnya adalah dokumen bantuan. Dokumen bantuan atau help adalah
dokumen yang memberikan informasi detail tentang suatu fungsi atau hal-hal lain pada lingkungan R. Untuk informasi detail suatu fungsi, kita bisa melihat sintaks dari fungsi dan contoh-contoh penggunaannya. Nah, untuk melihat dokumen bantuan, kita akan menggunakan fungsi atau sintaks help. Nah, di konsol kita buat misalnya help. Nah, ini help. Saya tulis misalnya nama fungsi. Nah, di sini no document for nama fungsi in specific packet atau library. Nah, di sini kalian bisa mencari apa nama fungsinya atau nama dokumen ya. Nah, atau kalau belum tahu apa yang akan kita cari, kita bisa menggunakan ini aja. Help. Atau misalnya help. Di sini ada help, ada enggak help keluar ya. Kalau kita help terus help akan muncul di sini. Di sini ada documentation, help topic packet segala macam, ada packet. Nah, ini bantuan hasilnya. Di sini ada help, di sini ada plot. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menulis help di sini, kita tinggal klik di sini akan muncul bantuan dokumen atau contoh-contoh ya kalau kita mau buat program yang lain. Oke, sampai di sini untuk pertemuan dan pembahasan kita untuk pembelajaran pemrograman bahasa R yang kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.